Kok tiba-tiba reel kamu tidak bisa dimonetisasi lagi di Facebook profesional? Atau bahkan fitur realnya hanya tinggal siapkan saja tapi tidak bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andra JN. Channel selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui Facebook profesional. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin membahas kenapa sih alasan Facebook profesional sudah tidak lagi memanfaatkan fitur Reels dan menggantinya dengan monetisasi konten. Nah, di sini teman-teman saya akan jelaskan alasannya berdasarkan informasi yang terima, dan ini bukan sekedar hoax ataupun asumsi semata, namun ini saya cari beberapa riset dan juga data-data yang sudah saya dapatkan teman-teman ya. Namun sebelum itu, bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan bisa kita tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian jika bermanfaat, dan skip saja jika tidak bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Beberapa tahun ini Reel memang jadi dambaan para konten kreator di Facebook profesional ya, untuk menghasilkan banyak cuan dari Meta, terutama lewat bonus programnya tersebut teman-teman ya. Tapi pelan-pelan Meta mulai menarik program itu dari banyak negara, bahkan menghapus aksesnya dari sebagian kreator yang ada teman-teman. Nah, kalian tahu kenapa? Sebenarnya alasannya kompleks banget ya teman-teman ya. Salah satunya karena efisiensi biaya. Meta pada tahun sebelumnya sudah menggelontorkan ratusan juta dolar untuk mendorong Reels bersaing dengan aplikasi lain, misalnya TikTok dan lain sebagainya teman-teman. Namun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan harapan mereka. Engagement tidak setinggi yang mereka inginkan, dan banyak konten yang dianggap spam dan atau repost teman-teman. Nah, ini sebenarnya ulah dari konten kreatornya sendiri ya teman-teman ya, karena mereka itu buat konten yang asal-asalan, kemudian sering membuat spam dan lain sebagainya. Sehingga itu sangat merugikan bagi Meta sendiri teman-teman ya. Sudah mengeluarkan ratusan ribu dolar, ternyata hasilnya tidak bisa menyaingi aplikasi sebelah. Belum lagi masalah hak cipta. Banyak konten Reel yang menggunakan musik, video, ataupun klip dari pihak ketiga. Dan itu menjadi masalah hukum yang panjang ya buat Meta. Kemudian akhirnya mereka mengambil langkah yang sangat signifikan di tahun 2025 ini. Monetisasi Reel resmi diberhentikan pada akhir bulan 31 Agustus nanti teman-teman ya. Seperti kalian bisa lihat di sini, dan digantikan dengan sistem yang terbaru yang lebih bisa dikendalikan. Nah, untuk saat ini kedepannya Meta lebih berfokus kepada monetisasi berbasis konten secara keseluruhan. Jadi digabungkan antara Reel, kemudian bonus, dan juga in-stream. Karena apa? Karena mereka itu ingin konten kreator fokus buat konten yang original dan berkualitas tinggi, bukan hanya cuma viral sesaat saja. Dengan sistem yang baru ini, nanti diharapkan para konten kreator membuat video yang berdurasi minimal itu 15 detik ke atas, atau video berdurasi panjang. Jadi bukan cuma Reel saja, tapi diprioritaskan adalah video yang durasinya lebih panjang ya teman-teman. Dan Meta juga lebih transparan soal syarat dan pembagian revenue. Sebenarnya simpel sih teman-teman alasannya ya. Intinya, Meta itu pengen bikin sistem yang lebih sustainable. Bukan lagi bagi-bagi bonus besar seperti tahun-tahun sebelumnya yang dibagikan kepada konten kreator, sehingga para konten kreator berpenghasilan sangat luar biasa sekali, karena Meta lagi bagi-bagi penghasilan atau bonus. Diharapkan agar para konten kreator banyak sekali buat konten-konten yang menarik dan bisa menyaingi platform sebelah. Namun nyatanya semua itu tidak berhasil ya teman-teman ya. Kalau saya menilai itu memang sudah salahnya sendiri para konten kreator di Facebook profesional, yang mereka itu bikin kontennya itu hanya upload foto, kemudian pamer gaji, ataupun joget-joget yang gak jelas itu, sehingga tidak menarik lagi ataupun tidak bisa menyaingi konten-konten yang di sebelah yang kualitasnya lebih bagus daripada di Facebook profesional. Nah, di sini pihak Meta mengajak para konten kreator tuh berinvestasi jangka panjang ya teman-teman. Sebenarnya monetisasi yang ada di Facebook Pro itu tidak hilang, cuma bergeser aja dari beberapa fitur nanti digabungkan menjadi satu, yaitu monetisasi konten tersebut ya. Jadi jika kalian itu kreator yang sempat kecewa karena Reels, bonus, ataupun in-stream tidak diadakan lagi atau dihilangkan, ini saatnya kalian adaptasi dengan sistem yang terbaru. Itu adalah jalan satu-satunya ya, jangan meratapi yang sudah terjadi. Kalian harus bisa beradaptasi dengan sistem yang baru ini, bikin konten yang lebih kuat, lebih original, dan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di pihak Meta ya teman-teman ya. Karena setiap tahunnya dunia perkontenan itu selalu berubah-ubah. Jadi kita harus siap menghadapinya dan beradaptasi ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman kenapa fitur yang ada di Facebook profesional, baik itu melalui Reels, kemudian in-stream maupun bonus,
sekarang dijadikan satu menjadi monetisasi konten, karena salah satu tadi adalah alasannya adalah efisiensi anggaran dan juga untuk menciptakan para konten kreator itu membuat konten yang lebih menarik lagi, yang durasinya lebih panjang, dan untuk investasi jangka panjang para konten kreator tersebut, teman-teman ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan yang ada ya. Kalau kalian aktifnya bintang ya maksimalkan bintang. Kemudian kalau sudah terundang fitur monetisasi konten ya kalian manfaatkan aja, walaupun dolarnya tidak terlalu banyak seperti yang dulu-dulu. Kalian tetap aja buat konten, buat branding terlebih dahulu agar nanti kalian bisa dikenal oleh para audiens. Bahkan kalau kalian sudah punya branding tersendiri, maka kalian akan mudah menghasilkan uang baik melalui endorse, kemudian ke platform yang lain, ataupun nanti bisa lebih mudah untuk membuat konten di platform yang lain ya teman-teman. Jadi jangan jadikan alasan bahwa sekarang itu dolarnya ngesot, tidak seperti dulu, untuk kalian malas membuat konten ya. Justru kalian harus beradaptasi ya dengan situasi seperti ini. Kalian harus mengikuti, mau nggak mau kita harus mengikuti kebijakan dari Meta tersebut, teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang belum dimonetisasi, jangan putus asa dulu ya. Kalian buat branding terlebih dahulu, jadi jadikan konten itu sebagai hiburan ataupun untuk mengisi waktu luang saja ya. Jangan menjadikan buat pekerjaan utama untuk menghasilkan uang ya, karena nanti kalian akan kecewa nantinya dan malas membuat konten berikutnya. Seperti saya ini teman-teman ya, buat konten ya, yang setiap hari ya buat konten, walaupun hasilnya tidak seberapa ya. Tapi tetap saya buat konten karena ini adalah investasi jangka panjang. Siapa tahu kedepannya kita bisa FYP viral dan kita nggak tahu rezeki kita di mana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja ya pembahasan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Jadi jika kalian bertanya kenapa reel itu dihilangkan, maka alasannya seperti tadi ya teman-teman, efisiensi anggaran dan juga beberapa hal yang membuat Meta mengeluarkan kebijakan terbaru ini. Dan saya yakin teman-teman, ketika kebijakan ini tidak berhasil, maka Meta akan melakukan perubahan lagi. Kemungkinan bisa lebih memudahkan kita lagi ataupun menguntungkan kita lagi para konten kreator, atau justru sebaliknya kita tunggu aja gebrakan dari pihak Meta selanjutnya teman-teman ya. Untuk saat ini kita bersabar dulu, kita buat konten yang seperti biasa, yang konsisten, karena kunci dari konten kreator adalah konsisten. Ini yang paling penting ya. Oke teman-teman, kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.